Sebelum ada negara, kerajaan, dan peradaban, saat manusia masih nomaden, timbul pertanyaan tentang bagaimana cara mengadili orang yang dianggap jahat. Di dalam ilmu hukum, kita mengenal hukum acara pidana atau criminal justice system, dan kita akan membahas mengenai sejarah dari hukum acara pidana. Sebelum manusia mengenal peradaban, Thomas Hobbes menjelaskan dalam bukunya Leviathan, ada sebuah kondisi di mana manusia belum berkelompok secara teratur. Kondisi itu dinamakan the natural condition of mankind atau state of nature. Pada masa ini, setiap orang menjadi serigala bagi sesamanya atau yang lebih dikenal dengan Homo homini lupus, sehingga kondisi yang terjadi adalah kekacauan total. Seiring waktu, manusia belajar tentang sebuah konsep peradaban, yakni sistem organisasi untuk hidup bersama dengan damai. Di abad 16-17 muncullah sebuah era baru, di mana ada raja-raja yang mengklaim dirinya berkuasa untuk kemaslahatan orang banyak, atau yang dikenal dengan era The Rise of Monarchical Structure. Pada masa itu, raja dianggap sebagai keturunan Tuhan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan apapun dalam melindungi kedaulatannya. Seperti halnya raja-raja di Nusantara, mereka memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan dan menghukum orang jahat. Hal ini dapat ditemukan dalam catatan Rycroft van Huns, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu. Pada tahun 1656, raja akan memberikan titahnya untuk menghukum orang. Pada masa ini, hukum sepenuhnya ada di tangan raja. Dengan berkembangnya peradaban, banyak orang berpikir bahwa kekuasaan raja yang begitu besar dalam menentukan hukum merupakan kesewenang-wenangan. Puncaknya, muncul sebuah era yang dinamakan Age of Reason pada abad ke-18. Age of Reason adalah sebuah gerakan intelektual yang fokus kepada kebebasan individu dan sains. Salah satu produk yang sangat simbolik adalah Revolusi Prancis dengan hancurnya penjara Bastille. Revolusi tersebut melahirkan The French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Deklarasi tersebut dibuat untuk pertama kalinya melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa ditahan, ditangkap, dan dipenjarakan kecuali sesuai dengan aturan hukum yang diciptakan oleh masyarakat, bukan raja. Peristiwa global tersebut turut mempengaruhi politik hukum di Nusantara. Pada tahun 1806, Belanda menjadi kerajaan di bawah pimpinan Lodewijk Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Lodewijk mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan jajahan Belanda di Hindia Belanda. Daendels kemudian melakukan propaganda akan membuat suatu hukum acara pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, pada pelaksanaannya, Daendels malah sering bertindak sebagai raja dengan mencampuri urusan pengadilan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Jepang menyatakan bahwa segala peraturan pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tentara Jepang. Pada faktanya, pengadilan yang dibentuk Jepang hanya untuk melancarkan kepentingan politik Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Banyak masyarakat yang ditangkap tanpa alasan, bahkan dibunuh karena dianggap musuh bagi Jepang. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, dibentuk pula tata peradilan di daerah yang sudah dikuasai Indonesia. Beberapa bagian masih diduduki oleh Belanda, sehingga susunan pengadilan masih berbeda-beda. Pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, dibentuklah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Namun, tata peradilan di Indonesia terus berubah karena adanya gejolak politik secara global, termasuk agresi militer Belanda. Idealnya, penegakan hukum acara pidana haruslah bebas dari kepentingan politik manapun, tapi dalam praktiknya sangat sulit memisahkan hukum dari kepentingan politik. Pertanyaan utamanya, apakah kita sebenarnya masih menganut sistem absolut seperti raja yang menganggap dirinya sebagai hukum tertinggi, atau kita adalah negara yang sudah banyak belajar dari sejarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Arya. Dengan
dengan NIM 24742010015 dari kelas reguler 24A. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukum Indonesia, hukum adat, dan hukum Islam. Ya, sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Nusantara sudah mengenal hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai budaya setempat. Saat kolonialisme datang, Belanda memperkenalkan hukum Barat, yaitu Wetboek van Staffvrot (KUAP) yang masih berlaku hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum kita mengalami transformasi besar, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Contoh kasus, sebagai contoh dalam sejarahnya, peraturan agraria di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial, seperti Agraris Wet tahun 1970 yang kemudian digantikan oleh UUPA 1960 untuk mengakomodasi nilai-nilai nasional dan adat. Sistem hukum Indonesia. Saat ini, sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 sistem utama, yaitu hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat, hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Islam dalam bidang ibadah maupun muamalah. Ketiga, hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan menjadi hukum positif yang mengikat semua warga negara. Semua sistem hukum ini berfungsi berdampingan dengan prinsip kesatuan dalam keberagaman, sehingga tidak ada yang saling bertentangan melainkan saling melengkapi. Contoh kasus dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pernikahan secara umum, namun tetap memberi ruang bagi hukum Islam dan adat dalam hal prosedur dan pelaksanaannya. Konstitusi kita, peran konstitusi Undang-Undang 1945. Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai landasan utama dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi ini mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti hak dan kewajiban warga negara, dan struktur pemerintahan, prinsip supremasi hukum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh kasusnya, dalam kasus judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa undang-undang pernah dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang harus direvisi setelah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Supremasi hukum di Indonesia. Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus ditegakkan di atas segalanya, tanpa pandang bulu. Namun, tantangan di Indonesia masih cukup besar, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk memastikan supremasi hukum, diperlukan penegak hukum yang adil dan tidak tebang pilih, reformasi di berbagai sektor hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Contoh kasusnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menunjukkan bahwa supremasi hukum masih harus diperjuangkan agar tidak ada yang kebal hukum. Kesimpulan dan refleksi dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari akulturasi berbagai sumber hukum yang saling melengkapi.